wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan tatanan bernegara menjadi pilihan di berbagai negara-negara dunia pada umumnya. Demokrasi ini lahir dari tuntutan masyarakat barat yang menyamakan antara hak dan kedudukan di depan hukum. Hal ini terjadi sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, karena pada waktu itu setiap rakyat selalu dibeda-bedakan di depan hukum dan dalam tatanan sosial bermasyarakat. Definisi demokrasi berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata demos dan kratos, yang berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup dalam bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkatan terakhir rakyat memberikan ketentuan pada masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan pemerintah negara. Oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan nasib dan kelangsungan setiap rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan kekuasaan rakyat. Gagasan demokrasi telah berjumpa dan berinteraksi secara dialektik dengan berbagai ragam konteks sosial, kultural, dan juga corak dan tingkatan perkembangan ekonomi. Pertemuan dan interaksi tersebut menunjukkan kelenturan cita-cita demokrasi, sekaligus menjadikan demokrasi berkembang sedemikian kompleks. Praktik berdemokrasi menjadikan berkembangnya dan dirampahnya semua masyarakat dunia pada umumnya, termasuk di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia menerapkan setidaknya 4 demokrasi dari berbagai macam konsep-konsep demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Bung Karno adalah salah satu pelopor demokrasi parlementer. Dalam konsep ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau parlemen atau perwakilan rakyat. Kemudian tugas atau kekuasaan badan eksekutif diserahkan kepada parlemen ataupun badan perwakilan rakyat yang biasa disebut sebagai kabinet atau dewan menteri. Kemudian kabinet ini mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya seperti lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat. Menurut Mawardi dalam detik.com, demokrasi parlementer ini merupakan konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengurus atau mengerjakan tugas-tugas negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi parlemen ini menonjolkan peranan parlemen dalam berjalannya pemerintahan di suatu negara. Demokrasi parlementer sering disebut-sebut sebagai demokrasi yang paling berjaya di antara demokrasi yang lainnya. Akan tetapi demokrasi ini hanya berlangsung sekitar lebih kurang 9 tahun. Demokrasi parlementer dianggap gagal di Indonesia karena 3 perkara diantaranya, seperti ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami seringnya pergantian kabinet. Dalam 9 tahun tercatat ada 7 kabinet yang silih berganti, dan kebanyakan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian fragmentasi politik. Sistem multipartai saat itu menyebabkan terlalu banyak partai politik yang memiliki kepentingan masing-masing. Akibatnya sulit mencapai konsensus. Koalisi kabinet rapuh dan mudah pecah. Konflik antar partai menjadikan penghambatan jalannya pemerintahan.
Selama periode ini, Indonesia mengalami masalah ekonomi serius, inflasi tinggi, ketidakstabilan keamanan. Pemerintahan parlementer ini dinilai tidak mampu untuk menangani masalah-masalah tersebut secara tuntas. Karena kegagalan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 9 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke sistem presidensial atau demokrasi terpimpin. Maka masuklah kita pada pembahasan yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin muncul akibat dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959 seperti yang diterangkan tadi. Dalam konsep ini, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, melainkan pemilu. Kemudian, pusat kekuasaan di tangan pemimpin. Seluruh kekuasaan berpusat di tangan pemimpin. Kekuatan politik lebih berpusat pada presiden atau pemimpin negara dengan peran parlemen yang lemah ataupun berkurang. Tujuan utama diterapkannya demokrasi ini untuk memperbaiki stabilitas politik dan menaikkan peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Demokrasi terpimpin berakhir akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang kita sebut sebagai G30 SPKI. Sistem pemerintahan ini lebih condong mendukung perkembangan komunis sehingga terjadi pemberontakan. Tujuan Partai Komunis tidak lain yaitu untuk menjadikan negara Indonesia menganut ideologi komunis seutuhnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang dibawakan Insinyur Soekarno adalah hal baik. Pada awalnya, ia ingin menyatukan semua masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, tujuan dan harapan Presiden Soekarno tidak sesuai dan tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, masuklah kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu demokrasi era Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI dan diserahkannya jabatan kepada Soeharto, demokrasi Pancasila era Orde Baru mulai diterapkan. Sesuai dengan namanya, era ini menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari sistem pemerintahan. Pada masa ini, Soeharto dan pasukan yang dibentuknya berhasil menumpas Partai Komunis di Indonesia dan berhasil membubarkan seluruh Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya dibubarkan, melainkan seluruh anggota PKI ataupun yang berhubungan dengan PKI akan dieksekusi di tempat. Sehingga akibatnya ada 500.000 orang hingga 3 juta orang yang tewas akibat dibantai. Demokrasi pada masa ini memang memiliki dasar Pancasila, namun penerapannya masih kurang sehingga menyebabkan berbagai penyimpangan. Baik, masuklah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu demokrasi era reformasi tahun 98 hingga sekarang. Dengan berakhirnya rezim 32 tahun dan turunnya Soeharto, era Orde Baru mulai diganti dengan era reformasi. B.J. Habibie menggantikan Soeharto dan menerapkan sistem pemerintahan dari Orde Baru menjadi era reformasi. Sebagai presiden selanjutnya, Habibie berhasil menciptakan era reformasi dan perkembangan secara besar-besaran di berbagai sektor. Mirip dengan demokrasi parlementer, akan tetapi sudah dikembangkan lebih baik lagi. Kondisi demokrasi pada era sekarang tercatat pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami kemajuan dan
penilaian indeks segi. Sistem penilaian tersebut ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu proses pemilu, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan politik budaya. Adapun bagian yang mengalami perkembangan paling baik adalah penerapan fungsi pemerintahan. Dengan penerapan fungsi pemerintahan yang baik, Indonesia dapat maju dan memperkuat stabilitas politik dan bidang lainnya. Baiklah, kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, dan mungkin materi ini sudah tuntas disampaikan kepada para audiens.